kelas silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Siap, berdiri, mempersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya, kehadiran kalian. Agil, sakit. Amelia, hadir. Andika, Bima, Devita, hadir. Dini, ya, berarti Dini Agil sakit ya. Rizka, kemudian Muhammad Irsyad, Hadir. Nabil, Natasha, Nur Ajijah, Ramadan, Regina, Rosalinda, Sahu, Sarifah, kemudian Firnika, dan terakhir Jida. Berarti yang tidak hadir Agil dan Dini. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, sehingga bisa masuk beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan cepat sehat lagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, biar kita tambah semangat belajar IPA-nya, seperti biasa ya, kita melakukan penyegaran terlebih dahulu. Aturannya kali ini adalah jika ibu bilang hidung, maka kalian harus menyentuh hidung, jangan mengikuti gerakan tangan ibu. Sekali lagi, jika ibu bilang hidung, kalian harus menyentuh hidung, tidak boleh mengikuti gerakan tangan dari ibu. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai ya. Konsentrasi. Mata, hidung, kening. Sekali lagi, masih ada yang tidak fokus ya. Sekali lagi, mata, hidung, pipi. Alhamdulillah sudah fokus semua ya. Jadi insya Allah kita bisa melanjutkan pembelajaran IPA hari ini ya. Silakan dipersiapkan dulu, dikoreksi dulu bajunya. Mungkin ada yang belum rapi. Sudah ya? Kalau sudah, boleh dikeluarkan alat tulisnya. Silakan. Sudah dikeluarkan semuanya? Sebelum ya. Sudah. Nah, minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Dampak pencemaran air bagi kesehatan manusia. Apa saja dampaknya kemarin? Menyebabkan berbagai penyakit seperti apa? Diare, apa lagi? Hepatitis, tipes, ya, gatal-gatal itu. Berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, maka hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah alat
peserta didik dapat menyusun laporan alat penyalin air sederhana dalam bentuk tertulis atau video dengan lengkap. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun setiap kegiatan kelas ya yang kita laksanakan pembelajaran itu selalu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, jika kalian ingin bertanya atau mengajukan pendapat, itu harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, berkaitan dengan LKPD. LKPD itu digunakan untuk menuntut kalian ya dalam membuat proyek alat penyaring air sederhana. Nah, kemudian diisi dengan cara berkolaborasi dengan teman. Yang terakhir, nanti akan ada yang presentasi kelompok perwakilan dan yang lainnya harus menanggapinya. Itu ya. Kemudian seperti biasa selalu setiap pembelajaran Ibu juga akan melaksanakan penilaian, observasi. Observasinya itu sikap ya, sikap apakah profil pelajar Pancasilanya sudah meningkat dari kemarin ya atau mungkin malah sebaliknya. Tapi Ibu berharap meningkat ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya nanti akan ada kuis di akhir pembelajaran dan keterampilannya nanti akan ada kinerja. Kemudian akan ada penilaian presentasi dan terakhir adalah penilaian RPK proyek yang sudah kalian buat gitu ya. Kemudian adapun manfaat pembelajaran kita adalah dapat menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi dan mencegah dampak dari pencemaran air bagi kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Tuh. Silakan perhatikan, simak dengan baik ya. Cuplikan kegiatan yang sudah kalian laksanakan pada pembelajaran sebelumnya. Tentang dampak pencemaran air bagi kesehatan. Ya, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Dapat mengidentifikasi solusi dari dampak pencemaran air bagi kesehatan terjadi juga kita dengan kembali dapat melanjutkan penyaring air sederhana untuk menyampaikan bahwa dampak pencemaran air bagi kesehatan. Presentasi ada kelompok yang ambil dan ada kelompok yang menanggapinya. Kira-kira setelah kalian menyimak video ya dan alatnya di bawah siapa yang kalian peroleh kayak tadi? Kemudian teman kalian juga ada yang tinggal di dekat daerah sungai itu ya. Jika ya, sungai itu gimana? Saja. Kemudian Nika juga cerita kali kalau nanti di sungai itu terasa apa kulit? Jangan. Kemudian sudah kita mati dan dari apa yang dibawakan oleh Nika? Kira-kira masalahnya di sini apa? Karena memang digunakan oleh warga sekitar lainnya. Ya dari masalah yang bisa digunakan oleh dia. Kira-kira masalahnya kita bisa usul. Mulai kita bagaimana solusi cara menyaring air sungai Tanggul yang tercemar supaya lebih bersih dan lebih sehat untuk digunakan. Solusinya bagaimana? Dengan membuat water filter atau alat penyaring air sederhana. Mendesain perencanaan proyek alat penyaring air sederhana. Silakan kalian baca bagaimana alatnya nanti untuk penyaring air sederhana ini. Dengan membuat alat penyaring air
Membuat dan menguji hasil dari alat penyaring sederhana. Itu yang nanti akan kalian lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Itu ya beberapa aktivitas yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Tadi masalahnya apa yang sudah kalian tentukan? Permasalahannya adalah air sungai Tambur yang tercemar bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Ya, jadi air sungai Tambu yang tercemar bisa berdampak buruk bagi kesehatan warga yang menggunakan air di sekitar Sungai Tambu itu ya. Kemudian kalian juga sudah menyusun pertanyaan mendasar. Apa kemarin rumusan masalahnya? Bagaimana solusi cara menyaring air sungai Tambur yang tercemar supaya lebih jernih dan sehat untuk digunakan? Ya, dan solusinya yaitu kemarin apa solusinya? Ya, Isa. Membuat water filter atau alat penyaring air sederhana. Ya, dengan membuat water filter atau alat penyaring air sederhana. Itu juga kalian sudah mendesain ya perencanaan proyek alat penyaring air sederhana. Mulai dari apa kemarin? Pembagian tugas dulu ya. Habis itu menentukan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, kalian juga menentukan media sampai sumber yang kalian butuhkan. Lalu juga kalian sudah menyusun jadwal kegiatan ya, dan kita sepakat hari ini proyeknya akan dikumpulkan ya. Kemudian kalian juga sudah merancang gambar dari alat penyaring air sederhana. Ibu juga sudah memonitor keaktifan kalian ya pada saat kalian merancang alat penyaring air sederhana. Nah, bagaimana perkembangan proyek alat penyaring air sederhana yang sudah kalian laksanakan? Apakah sudah diuji coba? Sudah ya. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada rencana tindak lanjut, berarti hari ini kalian akan menguji alat penyaring air sederhana. Bagaimana hasilnya? Kemudian nanti dipresentasikan. Meskipun kalian sudah pernah mengujinya pada saat di rumah ya, tetapi perhatikan suatu solusi itu jauh lebih tepat apabila sudah mengalami beberapa pengujian, hasilnya tetap sama ya. Kalau bahasa Sundanya itu adalah ajeg, konsisten. Nanti kita lihat apakah hasil uji coba yang kita lakukan bersama di sini sama dengan yang sudah kalian lakukan di rumah. Bisa dipahami? Bisa ya. Berarti sekarang silakan menguji alatnya, boleh dikeluarkan alat penyaring air sederhananya beserta sampel air sungai Tambunya. Boleh silakan. Silakan menguji coba. Hati-hati pada saat melakukan uji coba ya, jangan sampai tumpah karena kan ini air sungai. Cukup keruh ya dan berbau. Silakan melakukan uji coba kembali. Waktunya kurang lebih 10 menit saja. LKPD. Nah, boleh silakan dikeluarkan sebagai panduan kalian mengerjakan kembali uji coba. Hati-hati. Boleh langsung. Pelan-pelan ya. Kalian juga sudah melakukan kita di rumah ya. Jadi airnya tidak boleh langsung. Pelan-pelan saja.
Sudah terlihat hasilnya? Sudah. Maka sama dengan yang kalian laksanakan di rumah, uji cobanya hasilnya? Sama. Oke. Baiklah, kalau begitu tadi kan di awal sudah Ibu sampaikan ya, ada kelompok yang akan mempresentasikan, kelompok yang lainnya harus menanggapinya. Silakan kelompok mana yang mau sebagai perwakilan? Kelompok 3 ya. Baik, kemarin kan kalian sudah mengirimkan videonya ke Ibu lewat WhatsApp ya, pada saat membuat dan menguji coba yang pertama. Baik, silakan kelompok 3 untuk ke depan. Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Ya, boleh disimpan dulu di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Desya. Perkenalkan nama saya Nabil. Perkenalkan nama saya Rosalinda. Perkenalkan nama saya Devita. Perkenalkan nama saya Adva juga. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil uji coba untuk menjadikan air sungai Tangkul yang tercemar dengan menggunakan alat penyaring air sederhana. Suaranya mana? Pertama-tama, kami akan membacakan beberapa poin yang tercantum dalam NAPD. Soal permasalahan dari studi kasus tentang dampak pencemaran air. Permasalahan yang muncul adalah air sungai Tambul yang tercemar membawa dampak buruk bagi kesehatan.
D. Penjelasan atau alasan memilih proyek ini. Tulislah alasan kalian membuat proyek ini dari segi bahan yang diperlukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kelebihannya. Karena lebih mudah dibuat dan lebih efisien karena tidak terlalu rumit dan tidak memakan waktu yang lama. F. Desain proyek. Setelah menentukan alat dan bahan yang mudah didapatkan, desainlah rancangan alat yang kalian buat. Lapisan pertama diisi oleh kertas, lapisan kedua arang, lapisan ketiga pasir, lapisan keempat batu kerikil, dan yang paling atas adalah air sungai tanggul yang tercemar. Setelah itu, kami akan memperlihatkan video proses kami membuat alat penyaring air sederhana. Silakan dibuat videonya. Pertama ada kertas, lapisan kedua arang, lapisan ketiga pasir, lapisan keempat kerikil. Inilah alat penyaring air sederhana atau water filter. Lalu selanjutnya kami akan menguji coba. Ini air sungai tanggul. Nabil ya, yang di kanan besar. Ya, silakan dilanjutkan. Setelah membuat alat penyaring air sederhana, kita dapat menyaring air sungai tanggul yang tercemar menjadi lebih jernih dengan bahan-bahan seperti kertas, arang, pasir, kerikil, dan Ya. Oh iya, boleh. Silakan menjelaskan, silakan. di lapisan pertama ada ampas, kedua ada arang, ketiga pasir, lalu ada kerikil dan air sungai tanggul yang tercemar. Ya. Setelah mendapatkan hasil air yang telah disaring menggunakan alat penyaring air sederhana atau water filter, kita dapat membandingkan air sungai tanggul yang belum disaring dan sudah disaring. Ini adalah air sungai tanggul yang sebelum disaring dan ini adalah air sungai tanggul yang sudah disaring. Terlihat? Terlihat ya bedanya ya. Nah, selanjutnya kelompok 3 ada lagi? Sudah cukup presentasinya? Oh, iya. Apakah ada yang ingin bertanya dari presentasi kami? Memerlukan waktu berapa lama untuk menunggu air sungai tanggul yang tercemar menjadi bersih? Membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Oh, sekitar tadi sekarang 3 menit. Kalau kemarin berapa menit kalian sampai tadi di video didapatkan sampai cuci tangan ya tadi Nabil ya? Sepertinya sekitar 5 sampai Oh iya, karena kan lebih banyak tadi Iya. ya. Ini juga sepertinya nanti bisa aja nambah banyak karena waktunya itu ya. Ada yang bertanya lagi? Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk membuat alat penyaring air sederhana atau water filter? Katanya berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat alat ini? 5 sampai 7 menit. Cepat ya bikin alatnya? Tidak. Berarti tidak ada kesulitan? Tidak. Oh, Tidak ada yang bertanya lagi? masih ada yang mau bertanya katanya? Tidak ada.
Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3. Silakan hati-hati. Baik. Dari aktivitas yang sudah kalian lakukan barusan uji coba ya, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Boleh dibacakan kesimpulannya apa? Oh, Devita silakan. Kesimpulan yang kami dapat setelah uji coba 2 kali adalah terbukti bahwa alat penyaring air sederhana atau water filter merupakan solusi yang tepat untuk menjernihkan air sungai tanggul yang tercemar menggunakan bahan-bahan sekitar yang mudah didapat seperti kapas, arang, pasir, dan kerikil. Air yang telah disaring menggunakan alat penyaring air sederhana atau water filter ini terlihat lebih jernih, bersih, dan tidak berbau. Jadi hasilnya sesuai ya, solusinya tepat gitu ya. Baik, perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Perhatikan ke depan, jangan ada yang menulis ya. Alat penyaring air sederhana yang sudah kalian buat dan uji coba terbukti efektif untuk menyaring air sungai tanggul yang tercemar, keruh dan berbau ya. Tadi kalian sebutkan dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar yang mudah didapat ya, seperti kapas itu fungsinya kan untuk menyaring air lebih selektif ya. Kemudian apalagi arang untuk menetralisir apa? Zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya apalagi? Pasir untuk membunuh atau menyaring ya, menyaring mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Dan terakhir adalah kerikil, menyaring partikel yang ukurannya lebih besar itu ya. Dan karena bahannya mudah didapat, tidak ada kesulitan ya selama kalian melaksanakan proyek ini. Kemudian prinsip kerjanya itu sama dengan filtrasi. Ya, sebagai contoh lain adalah pada saat air hujan masuk meresap ke dalam tanah itu mengalami berbagai penyaringan ya, lapisannya itu secara alami. Itu sebabnya kenapa air tanah jauh lebih bersih dan lebih jernih ya. Dan yang kalian lakukan itu kan sudah kalian takar ya, komposisinya sudah pas ya kemarin. Berapa per bahan itu? 330 mili gitu ya. Dan kemudian takarannya sudah sesuai, jadi hasilnya pun sudah bisa kalian lihat tadi ya, luar biasa airnya jernih dan bersih. Sampai tadi kelompok 3 Nabil cuci tangan di sini ya, karena airnya sudah dicek tidak berbau sama sekali setelah disaring ya. Baik, ada pertanyaan setelah ini? Kalau tidak ada, mari kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada kendala selama kalian mengerjakan proyek alat penyaring air sederhana ini? Tidak ada. Pada saat membuat alatnya bagaimana? Tidak ada mengalami kesulitan. Bahkan tadi kelompok 3 7 menit katanya alatnya langsung selesai itu ya. Jadi mudah. Nah, mengenai biaya, berapa biayanya untuk kelompok 3 habisnya? 5.000 saja. Kelompok yang lain? Kelompok 1 berapa? 7.000. Kelompok 2 6. Kelompok 4 7.000. Berarti itu yang harus dibeli apa? Oh, kapas. Selain kapas, arangnya. Berarti untuk yang lainnya bisa kalian dapatkan di sekitar ya, murah meriah. Jadi selain terjangkau juga solusinya sudah terbukti. Berarti kalian melakukan 2 kali uji coba ya, dan hasilnya tetap sama. Berarti sudah tepat solusinya. Baik, kalau sudah silakan LKPD-nya dikumpulkan oleh 1 orang dari setiap kelompok perwakilan. Dan artefaknya tolong juga dikumpulkan ya, tetapi disimpan di tempat yang semula tadi kalian menaruhnya. Soalnya masih ada proses penyaringan air, takutnya tumpah ya. Ayo Tika, silakan di desa. Oh, masih ada kelompok. Kalau sudah, berarti saatnya kita melaksanakan kuis di akhir pembelajaran.
Sudah terbuka semua? Bisa sekarang? Regina bisa? Sudah? Kelompok satu? Belum 1 menit dong? Sudah? Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 2? Sudah? 3? Sudah? 4? Sudah? Baik. Kalau sudah, berarti saatnya Ibu mengumumkan hasil penilaian hari ini ya. Untuk sikap, alhamdulillah untuk profil pelajar Pancasilanya sudah terlihat ya. Tadi kalian melakukan uji coba secara kolaborasi, rapi, tertib ya. Kemudian untuk kuisnya itu hasilnya alhamdulillah baik ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik. Kemudian untuk kinerja juga tadi Ibu lihat semuanya disiplin, tidak ada yang memainkan HP, tidak ada yang menulis, jadi benar-benar fokus melaksanakan uji coba. Dan untuk yang presentasi juga tadi sudah luar biasa ya, videonya jelas kan? Jelas ya, suaranya terdengar? Luar biasa. Kalau begitu tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa pembelajaran hari ini. Silakan HP-nya disimpan lagi ke dalam tas. Tidak boleh ada di atas meja HP-nya, simpan lagi di dalam tas. Ibu akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang harus kalian laksanakan. Yang pertama tadi kan sudah mengumpulkan KKPD ya. Kemudian sudah mengumpulkan artefaknya juga, alat penyaring air sederhananya. Dan nanti silakan laporannya dikumpulkan berupa dokumentasi video. Kemarin masih ada kelompok yang belum mengumpulkan ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya kalau tidak ada, tolong nanti dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit karena kan cuaca sedang tidak mendukung ya, sebentar panas lalu tiba-tiba hujan. Semoga kalau imunnya stabil kalian tidak akan mudah sakit ya, jadi bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan ya. Begitupun juga dari kalian jika ada kekeliruan, tentu sudah Ibu maafkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan alat tulisnya dimasukkan lagi ke dalam tas. Silakan alat tulisnya dimasukkan kembali ke dalam tas. Sudah semua? Tidak ada alat tulis di atas meja? Baik, KM sebagai tanda pembelajaran kita selesai hari ini, silakan dipimpin berdoa kembali. Dia berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan hati-hati di jalan ya. Boleh pulang. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Oke, cut.